Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang kali ini akan membuat video tentang bagaimana perlakuan calon buah atau buah anggur dengan menggunakan hormon giberelin. Pemberian hormon giberelin ini bertujuan untuk memanjangkan tangkai atau memanjangkan bentuk buah. Nah, di lain sisi, pemberian hormon ini juga bisa menghilangkan biji jika diberikan pada fase tertentu pada saat anggur tumbuh dan berkembang. Pada prinsipnya, hormon giberelin bisa diberikan pada 4 fase perkembangan bunga dan buah anggur. Fase pertama, saat calon bunga anggur masih berbentuk seperti brokoli. Pemberian hormon giberelin pada fase brokoli akan membantu pertama pemanjangan tangkai bunga, sehingga kemudian ruang untuk pembentukan bunga akan menjadi lebih panjang. Selain itu, jarak antara calon bunga akan menjadi lebih panjang pula. Nah, pada fase kedua, giberelin ini bisa diberikan kepada bunga saat pada fase pre-bloom atau pada fase di mana bunga belum mengembang. Pada fase pre-bloom ini atau pada fase sebelum kembangnya bunga anggur, pemberian hormon giberelin dapat memanjangkan tangkai-tangkai bunga. Dengan demikian nanti proses penyerbukan akan berlangsung lebih maksimal, mengingat ada jarak antara satu bunga dengan bunga yang lainnya. Pada fase ketiga, hormon giberelin bisa diberikan saat bunga anggur ada pada tahapan full bloom atau tengah mekar sempurna. Pemberian hormon ini pada fase ketiga ini akan membantu juga proses perenggangan cabang antar bunganya. Dengan demikian kita akan mendapatkan calon-calon buah yang lebih maksimal. Pemanjangan tangkai-tangkai bunga atau tangkai-tangkai buah nantinya ini akan bermanfaat dengan terbentuknya jarak antara satu buah dengan buah yang lainnya. Sehingga dalam kondisi tertentu, tingkat kebusukan itu akan dapat diturunkan. Pada fase keempat, hormon giberelin ini bisa diberikan ketika buah sudah terbentuk. Nah, tujuannya berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk membentuk buah seperti melonjongkan, sehingga tampilan anggur itu menjadi lonjong atau berbentuk tertentu, atau kemudian juga bermanfaat untuk memperbesar ukuran buah. Penambahan ukuran ini juga pastinya akan berimplikasi pada bobot buah. Penggunaan hormon giberelin ini jamak atau lazim digunakan oleh perkebunan-perkebunan anggur dalam skala besar, terutama anggur-anggur untuk table grapes atau anggur meja. Karena pemberian ini akan menghasilkan anggur dengan tampilan yang lebih baik dan ukuran yang lebih besar. Nah, pada video kali ini kami akan tunjukkan bagaimana untuk memberikan hormon giberelin pada calon bunga dan bunga pada tanaman anggur. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya adalah satu, air ya. Ini saya menyarankan agar tidak menggunakan air dari perusahaan air minum atau yang lebih dikenal dengan PDAM ya. Lebih baik teman-teman menggunakan air mineral saja atau kemudian menggunakan air sumur secara langsung. Nah, yang kedua, kita di sini sudah punya hormon giberelin. Teman-teman bisa memperolehnya di toko online. Silahkan memilih merek masing-masing. Nah, yang ketiga adalah kita punya satu alat. Alat ini bernama TDS meter. Nah, teman-teman juga sama bisa membelinya di toko online. TDS itu kependekan dari Total Dissolved Solid atau nilai angka zat solid yang tercampur dalam pelarutnya, misalnya dalam air semacam itu. Nah, zat itu bisa bersifat organik maupun anorganik. Jadi kalau teman-teman juga mau mengetes kadar air minum yang dimiliki, juga bisa menggunakan alat ukur ini. Pemberian hormon giberelin pada calon bunga, dan buah anggur membutuhkan dosis yang terukur. Saya menganjurkan agar teman-teman menggunakan dosis yang rendah saja. Pada prinsipnya, pemberian hormon giberelin pada satu jenis atau varietas anggur akan berbeda dengan varietas lainnya. Selain itu, biasanya pemberian giberelin pada perkebunan-perkebunan besar sudah memiliki SOP ukuran tertentu dengan tujuan tertentu, misalnya memperpanjang buah atau membentuk buah dengan bentuk-bentuk tertentu. Nah, saya akan menggunakan giberelin dalam ukuran yang kecil saja, misalnya 5-10 ppm. Teman-teman mungkin bisa menggunakan dari nilai dosis yang kecil, misalnya 5 ppm. Nah, untuk memastikan apakah nilai 5, 10, 15 tersebut akurat, kita membutuhkan alat yang kita sebut tadi sebagai TDS meter. Nah,
Langkah-langkah untuk memberikan hormon gibberellin pada tanaman anggur adalah dengan menyiapkan dulu cairan yang kita campuri dengan hormon gibberellin. Nah, untuk memastikan dosisnya, pertama kita harus ukur dulu berapa nilai ppm yang terdapat pada air yang kita siapkan sebagai bahan dasar. Dengan pengukuran ini kita tahu nilai ppm yang ada dalam air yang sudah dipersiapkan ini adalah 108. Artinya senilai 108 zat solid tercampur dalam cairan yang kita persiapkan ini. Nah, untuk mencapai 5 ppm misalnya, berarti kita akan menambahkan gibberellin ini dan kemudian angkanya adalah 108 ditambah 5. Artinya yang kita harapkan air ini memiliki nilai setelah kita tambahkan gibberellin sebesar 113. Oke, kita coba ya. Ini 108, kita tambahkan gibberellin untuk mencapai 113 karena kita menggunakan nilai dosis 5 ppm. Nah, jika teman-teman membutuhkan 10 ppm, berarti diberikan gibberellin sampai angka ini menjadi 118. Nah, baik, saya akan menggunakan dosis kecil 5 ppm saja. Mengingat ini akan saya berikan pada bunga anggur pada fase brokoli. Saya menyiapkan 2 gelas air ini dengan tujuan jika nanti dosis pada gelas yang dipersiapkan melebihi yang saya harapkan, maka dapat saya tambahkan air supaya nilai ppm-nya menjadi turun kembali. Saya akan tambahkan. Jangan lupa untuk diaduk ya, agar merata. Nah teman-teman, setelah kita tambahkan gibberellin dan kemudian kita aduk, ternyata ppm-nya sekarang bernilai 117. Artinya ada selisih. Tadi kita berharap cuma 113, di sini 117. Artinya ada kelebihan 4 ppm. Nah, bagaimana agar itu kembali menjadi 5 ppm yang kita harapkan atau nilainya 113? Maka pencampuran menggunakan air yang sudah dipersiapkan dibutuhkan. Nah, saya akan campur. Nah, setelah pencampuran ini saya mendapati angka 113, artinya sesuai dengan harapan tadi 5 ppm ya. Dari 108 nilai ppm pertama sebelum dicampurkan gibberellin menjadi sekarang 113 ppm. Artinya nilai gibberellin yang saya masukkan sebesar 5 ppm. Itu adalah dosis yang akan saya berikan kepada bunga anggur. Beberapa manfaat dari penggunaan hormon gibberellin ini pada bunga salah satunya adalah mempercepat matangnya putik, kemudian memperkuat tangkai bunga, dan juga kemudian memanjangkan jarak atau tangkai pada calon bunga atau buah. Nah, sekarang tinggal 113 ini akan saya implementasikan pada bunga anggur saya yang kebetulan sedang dalam fase parot. Jangan lupa teman-teman, ada 3 fase lainnya di mana teman-teman bisa menambahkan atau memberikan enzim gibberellin, yaitu saat sebelum mekar, saat mekar utuh atau full bloom, kemudian saat sudah terbentuk buah. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana pengimplementasiannya pada calon bunga yang dalam fase brokoli atau parot. Teman-teman, ini adalah bunga anggur yang dalam fase brokoli atau parrot ya. Nah, ini yang kita akan beri enzim gibberellin. Sebenarnya caranya mudah sekali, dengan merendam bakal bunga ini ke dalam cairan yang sudah kita campuri gibberellin. Nah, perendaman ini membutuhkan waktu kira-kira sekitar 5-10 detik ya, nggak perlu terlalu lama. Nah, ketika sudah selesai perendaman ini, teman-teman bisa menggoyang-goyangkan bunga ini sedikit, supaya sisa-sisa gibberellin yang menempel jika masih pekat nanti bisa terbuang. Saran saya, pemberian enzim gibberellin ini dilakukan pada sore hari atau pada pagi hari atau saat anggur mendapatkan cahaya matahari. Baik teman-teman, itu tadi cara pengaplikasian GA3 atau gibberellin pada calon bunga anggur. Semoga tutorial ini memberi manfaat kepada teman-teman yang saat ini tengah memiliki anggur yang sedang berbunga
sehingga membuat hati mungkin berbunga-bunga juga. Dan ingat, jangan salah dosis, gunakan dosis terendah dulu jika teman-teman baru pertama kali menggunakan enzim gibberellin. Sambil belajar, kita bisa mengamati perbedaan masing-masing dosis. Semoga info yang kami bagikan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya, dan salam.